Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif. Oke pelajar SMK, pada mata pelajaran dasar desain grafis kelas 10 semester genap, mari kita simak video berikut ini. Selamat pagi pelajar SMK. Nah, kali ini kita di sini adalah tentang membahas tentang Photoshop, yaitu tentang pengertian Adobe Photoshop beserta sejarah, fungsi dan kelebihan kekurangannya. KD pada kompetensi dasar ini yaitu 3.9 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar bitmap. KD 4.9 menggunakan perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam toolbox pada Adobe Photoshop CS6 dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menggunakan toolbox pada Adobe Photoshop CS6 dengan terampil. Apa itu Adobe Photoshop? Adobe Photoshop yaitu disebut juga sebagai Photoshop, merupakan perangkat lunak editor citra buatan Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuat efek. Nah, Photoshop yaitu pengeditan foto, intinya dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar. Nah, inilah lembar kerja pada Adobe Photoshop. Manfaat apa saja nanti yang didapat dengan Adobe Photoshop? Nah, Adobe Photoshop banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. Nah, sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader sebagai perangkat lunak pengolah gambar atau foto, dan bersama Adobe Acrobat, Photoshop juga merupakan produksi terbaik dari Adobe System. Versi Adobe Photoshop. Nah, ini di sini ada CS. Nah, pengertian CS adalah Creative Suite, merupakan versi ke-8 dari Adobe Photoshop. Adobe Photoshop CS2 merupakan versi ke-9. Adobe Photoshop CS ketiga merupakan versi 10. Adobe Photoshop CS4 adalah versi ke-11. Versi ke-12 adalah Adobe Photoshop CS5. Versi di atasnya ke-13 adalah Adobe Photoshop CS6. Dan versi yang terakhir adalah ke-14 yaitu Adobe Photoshop CS7. Nanti akan berkelanjutan versinya, versi di atasnya lagi mungkin 8, 9 dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi apa pengertian dengan Photoshop? Nah, Photoshop merupakan salah satu aplikasi perangkat lunak untuk edit foto atau gambar yang dikeluarkan Adobe System. Dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek, atau biasanya disebut layer style. Perangkat lunak yang satu ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan. Adobe Photoshop dikhususkan sebagai perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit gambar dalam format apa? Format bitmap. Foto adalah salah satu gambar dengan format bitmap. Oleh karena itu, Photoshop banyak digunakan oleh para fotografer.
Nah, ini kita ke format file. Format file Photoshop mampu membaca dan menulis gambar berformat raster dan vektor. Nah, contoh PNG, GIF, JPEG, dan lain sebagainya. Photoshop juga memiliki beberapa format file khas. Yang pertama, PSB adalah versi terbaru dari PSD yang didesain untuk file yang berukuran lebih dari 2 GB. Berarti lebih dari 2 GB untuk format PSB. PSD, Photoshop Document, adalah format yang digunakan untuk menyimpan gambar dalam bentuk layer, termasuk teks, blend mode, mask, opacity, clipping, sampai dengan channel alpha dan setting duton. Yang berikutnya, PDD adalah versi lain dari PSD yang hanya dapat mendukung fitur software Photoshop Deluxe. Tool atau alat yang ada pada Photoshop merupakan alat yang dapat membantu pengguna dalam mengedit. Nah, di sini CS3 memiliki sekitar 59 tool yang dapat digunakan oleh pengguna. Nah, tool ini terdiri dari berbagai macam tool dengan kegunaan dan spesifikasi untuk pengeditan. Fungsi Photoshop untuk mempercantik gambar yaitu dengan cara menghaluskan suatu objek, di mana hal ini dilakukan agar banyak atau agar gambar tersebut terlihat lebih menarik dan indah. Berarti untuk mata kita untuk melihat suatu gambar itu lebih tertarik. Fungsi Photoshop juga merekayasa gambar, yaitu dengan cara merubah tampilan ataupun menggabungkan gambar-gambar yang berbeda agar gambar tersebut terlihat seperti gambar asli. Nah, dan seringkali dapat menipu mata yang melihatnya. Mungkin kalian di poster itu kelihatan kok keren, ya ternyata itu sudah diedit dengan apa? Photoshop. Dan fungsi Photoshop untuk membuat desain gambar yaitu dengan cara menciptakan objek baru seperti logo, brosur, spanduk, maupun poster. Nah, ini tadi adalah tampilan Adobe Photoshop. Nah, tool pada Adobe Photoshop, nah ini yang biasanya tadi untuk letaknya di sini. Nah, ini adalah tool. Nah, ini adalah tool. Nah, kalau lebih jelasnya, nah di sini ada Move Tool, Lasso Tool, Crop, sampai dengan Edit Quick Mask Mode. Nah, seperti ini. Nah, kegunaan untuk Move Tool atau dengan shortcut keyboard menggunakan keyboard L berfungsi untuk memindahkan layer atau objek, baik itu berupa gambar maupun teks. Nah, biasanya ditandai dengan seperti ini, kursornya untuk Move Tool. Selanjutnya, Mercury Tool. Nah, terdiri dari ada rectangular, ada elliptical, ada single row, ada single kolom. Mercury Tool berfungsi untuk menyeleksi objek. Nah, di sini dibagi menjadi 4 tadi. Kalau rectangular Mercury Tool
menggunakan keyboard M, yaitu berfungsi untuk menyeleksi objek berbentuk kotak. Yang berikutnya, elliptical mercury tool, juga dengan shortcut M, berfungsi untuk menyeleksi objek berbentuk lingkaran. Nah, ini kata kuncinya ini tadi. Berikutnya adalah Cincelero mercury tool untuk menyeleksi objek dengan garis horizontal. Nah, horizontal, ingat kalau row horizontal. Berikutnya, Cincel column mercury tool berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis vertikal. Kalau row itu horizontal, kolom berarti untuk vertikal. Lasso tool berfungsi untuk menyeleksi objek tetapi dalam bentuk yang bebas. Ini dibagi menjadi 3. Lasso tool dengan shortcut L berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk bebas sesuai keinginan. Polygonal lasso tool dengan shortcut L juga berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk garis-garis bebas. Sedangkan dengan magnetic lasso tool menyeleksi objek dengan garis yang otomatis menempel pada objek yang diseleksi. Berikutnya adalah quick selection dan magic wand tool. Quick selection dengan keyboard W berfungsi untuk menyeleksi area secara bebas berdasarkan warna atau pixel. Sedangkan magic wand tool berfungsi untuk menyeleksi objek berdasarkan warna yang sama. Kalau quick tadi berdasarkan warna, magic berdasarkan warna yang sama. Berikutnya adalah crop dan slick tool. Crop berfungsi untuk memotong gambar dengan bentuk kotak atau segi 4 dengan huruf C yang dengan shortcut keyboard. Slick tool berfungsi untuk memotong gambar menjadi beberapa bagian. Select tool berfungsi untuk memotong gambar dari potongan. Slick tool berarti masih dibagi lagi. Potongan ini bisa dipotong lagi dengan select tool. Ini berikutnya adalah ear dropper, color sample, ruler, and node tool. Eyedropper berfungsi untuk mengambil sampel warna. Color sample tool berfungsi untuk sampel warna beberapa titik. Ruler untuk mengukur jarak dari 2 titik yang telah dipilih pada gambar. Node tool berfungsi untuk membuat catatan pada gambar. Nah, itulah tadi kita sudah mengenal dengan Photoshop, fungsinya dan tool-toolnya. Berikut tugas pertemuan kedua. Yang pertama, fungsi lasso tool. Berikutnya penjelasan dengan crop. Sebutkan tool yang ada di toolbox. Stem tool. Soal ada 5. Silahkan dikerjakan. Ditulis nama kalian, kelas kalian, kirim ke Google Classroom. Jangan lupa tetap belajar dan diulang-ulang lagi. Baiklah pelajar SMK, demikian materi hari ini. Kalian bisa mencari referensi lain untuk bisa mengulas materi hari ini untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam SMK bisa. Siap kerja, santun, mandiri, kreatif.